Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi untuk membahas seri ke-28 surat Filipi yang terangkat dari Filipi 4 ayat 15 hingga ayat ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, bersabdalah bagi kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Judul renungan kita hari ini adalah buah persembahan kasih. Buah persembahan kasih. Ayat-ayat ini menobatkan jemaat Filipi sebagai jemaat kasih sayang. Mendapat julukan jemaat kasih sayang karena Filipi, jemaat di Filipi, mereka mampu. Mampu apa? Yang pertama, mengadakan perhitungan hutang piutang dengan Paulus ketika mengabarkan Injil di kota mereka, kota Filipi. Terminologi keuangan atau terminologi finansial yang digunakan untuk menunjukkan kepada suatu kebenaran bahwa tidak salah untuk memberi kepada pelayan sebagai balasan atas pelayanan rohani yang mereka terima. Setelah diberi, setelah menerima, mereka pun wajib memberi. Hal kedua, memberi topangan finansial secara konsisten bagi Rasul Paulus, sekalipun melayani di kota yang lain, yaitu kota Tesalonika, ayat ke-16. Tidak menuntut pelayanan yang terbatas bagi komunitas mereka saja, bagi suku mereka saja, sehingga tidak ada pelayanan lintas budaya. Pelayanan lintas budaya, pelayanan lintas kota, pelayanan harus terus berkembang dan membutuhkan topangan finansial. Ketiga, mencukupkan keperluan Paulus sehingga berkelimpahan. Mencukupkan keperluan hingga berkelimpahan, ayat 18a. Sebuah teladan bagi jemaat-jemaat masa kini agar tidak lekas puas dengan pemberian yang telah diberikan tanpa bertanya, sudahkah pemberian kita melampaui kriteria berkecukupan sehingga mencapai kategori berkelimpahan. Keempat, mengutus Epafroditus untuk mengantarkan persembahan kasih jemaat untuk memastikan persembahan mereka telah diterima dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Prinsipnya adalah pelayan Tuhan tidak boleh merana, apalagi melarat. Saudaraku yang terkasih, inilah wujud persembahan jemaat yang memberi buah. Rasul Paulus dalam ayat ke-17 mengatakan, yang kuutamakan bukanlah persembahan itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Pertanyaannya adalah, mengapa jemaat yang tahu memberi persembahan diberi keuntungan yang makin besar? Dan keuntungan macam apakah yang diterima mereka? Tentunya bukan keuntungan materi saja, tetapi yang terutama adalah keuntungan rohani, ayat 18b. Di sini ada korelasinya dengan hukum tabur tuai. Siapa menabur tentu menuai. Siapa menabur banyak tentu menuai banyak pula. Sebaliknya, siapa menuai sedikit jangan bermimpi akan menuai banyak. Dengan catatan,
persembahan kita hendaknya memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, persembahan yang kudus dan yang berbau harum. Kedua, persembahan yang berupa korban yang menyenangkan. Persembahan harus merupakan korban. Dan yang ketiga adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya yang pertama, manakah persembahan yang berbuah dan yang tidak berbuah? Kedua, apakah sebagai jemaat kita pun telah mengadakan perhitungan hutang piutang dengan para pelayan yang mengabarkan Injil? Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan lewat hidupmu dan pemberianmu. Amin.